Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Penerapan Metode Simplex dan Transportasi dalam Optimalisasi Produksi di PT Mayora Indah Tbk Studi Kasus Produk Coki-Coki. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sulistia, Nadia Helelani, Safa Salsabila, Fitria Handayani, dan Desya Taras Maharani. Langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Simplex. PT Mayora Indah Tbk memproduksi coki-coki dengan 4 jenis varian rasa, yaitu coklat, stroberi, vanila, dan coklat kacang. Untuk memproduksi keempat jenis varian ini memiliki keuntungan penggunaan bahan baku, waktu produksi, tenaga kerja, dan modal yang berbeda. Pada varian rasa coklat memiliki keuntungan sebesar Rp2.000 per karton dengan penggunaan bahan baku berisa coklat sebesar 100 gram per karton, waktu produksi selama 5 menit per karton, penggunaan tenaga kerja sebanyak 2 orang per karton, dan modal sebesar Rp1.500 per karton. Pada varian rasa stroberi memiliki keuntungan sebesar Rp2.500 per karton dengan penggunaan bahan baku perisa stroberi sebesar 120 gram per karton, waktu produksi selama 6 menit per karton, penggunaan tenaga kerja sebanyak 3 orang per karton, dan modal sebesar Rp2.000 per karton. Pada varian rasa vanila memiliki keuntungan sebesar Rp3.000 per karton dengan penggunaan bahan baku perisa vanila sebesar 150 gram per karton, waktu produksi selama 58 menit per karton, penggunaan tenaga kerja sebanyak 4 orang per karton, dan modal sebesar Rp2.500 per karton. Pada varian rasa coklat kacang memiliki keuntungan sebesar Rp4.000 per karton dengan penggunaan bahan baku berisa coklat kacang sebesar 200 gram per karton, waktu produksi 10 menit per karton, penggunaan tenaga kerja sebanyak 5 orang per karton, dan modal sebesar Rp3.000 per karton. Setiap harinya PT Mayora Indah Tbk dapat menampung 25.600 gram bahan baku perisa coklat, 15.300 gram perisa stroberi, 9.200 perisa vanila, dan 10.600 perisa coklat kacang dengan waktu produksi setiap mesin maksimal 2.400 menit, tenaga kerja maksimal 50 orang, dan modal maksimal yang dimiliki sebesar Rp50 juta. Dari data ini akan diperhitungkan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan sebagai berikut. Jadi di sini perisa coklat sebagai X1, perisa stroberi sebagai X2, perisa vanila sebagai X3, perisa coklat kacang sebagai X4. Fungsi tujuan Z sama dengan 2000 X1 plus 2500 X2 plus 3000 X3 plus 4000 X4. Fungsi kendalanya yang pertama, perisa coklat 100 X1 lebih kecil sama dengan 25.600. Perisa stroberi 120 X2 lebih kecil sama dengan 15.300. Perisa vanila 150 X3 lebih kecil sama dengan 19.200. Perisa coklat kacang 200 X4 lebih kecil sama dengan 10.600. Waktu produksi 0,08 X1 plus 0,1 X2 plus 0,13 X3 plus 0,16 X4 lebih kecil sama dengan 2.400. Tenaga kerja 0,03 X1 plus 0,05 X2 plus 0,06 X3 plus 0,08 X4 lebih kecil sama dengan 50. Yang terakhir modal 1.500 X1 plus 2.000 X2 plus 2.500 X3 plus 3.000 X4 lebih kecil sama dengan 50 juta. Langkah pertama yaitu mengubah persamaan matematis ke dalam bentuk standar simplex. Z minus 2000 X1 minus 2500 X2 minus 3000 X3 minus 4000 X4 sama dengan 0. Fungsi kendalanya perisa coklat 100 X1 plus S1 sama dengan 25.600. Perisa stroberi 120 X2 plus S2 sama dengan 15.300. Perisa vanila 150 X3 plus S3 sama dengan 19.200. Perisa coklat kacang 200 X4 plus S4 sama dengan 10.600. Waktu produksi 0,08 X1 plus 0,1 X2 plus 0,13 X3 plus 0,16 X4 plus S5 sama dengan 2.400. Tenaga kerja 0,03 X1 plus 0,05 X2 plus 0,06 X3 plus 0,08 X4 plus S6 sama dengan 50. Modal 1.500 X1 plus 2.000 X2 plus 2.500 X3 plus 3.000 X4 plus S7 sama dengan 50 juta. Kita masuk ke tabel pertama. Di tabel pertama ini kolom kuncinya ada di X4. Cara untuk mencari kolom kuncinya itu ditentukan dari nilai Z yang paling
terkecil atau minusnya itu paling terbesar. Karena X4 ini minusnya paling terbesar, jadi kolom kuncinya ada di X4. Dan untuk mencari baris kunci itu, kita mencari dari nilai rasio yang paling terkecil. Dan gimana sih cara untuk mencari rasio itu? Cara untuk mencari rasio itu caranya RHS dibagi dengan kolom kunci. Jadi baris kunci di tabel pertama itu ada di S4, karena rasio yang paling terkecilnya itu ada di S4. Lalu kita cari baris kunci baru untuk S4. Kita masukkan dulu baris kunci lamanya, yaitu 000 200 000 1 000 10.600. Lalu baris kunci lamanya itu dibagi dengan kolom kunci, yaitu 200, yang menghasilkan 000 1 000 0,005 000 53,0. Lalu untuk mencari nilai Z baru itu, kita masukin dulu nilai Z lamanya, yaitu minus 2000, minus 2500, minus 3000, minus 4000, dan seterusnya. Lalu dikurangi dengan kolom kuncinya, yaitu dikurangi minus 4000 dan dikalikan dengan baris kunci barunya X4 itu, yang menghasilkan Z barunya itu minus 2000, minus 2500, minus 3000, 0, dan seterusnya. Lalu untuk mencari nilai S1 sampai dengan S7 itu caranya sama saja seperti mencari nilai Z. Karena nilai Z-nya ini masih ada minus, lalu kita masuk ke tablo yang kedua. Di tablo kedua, kolom kuncinya ada di X3 karena nilai yang paling minus ada di X3, dan baris kuncinya ada di S3 karena nilai rasio yang terkecil ada di S3. Lalu kita cari baris kunci barunya, masukin dulu baris kunci lamanya, yaitu 0 0 150 0 0 0 1 0 0 0 0 19.200 dibagi dengan kolom kuncinya, yaitu 150, yang menghasilkan 0 0 1 0 0 0 0,00 6667 0 0 0 0 128. Lalu kita cari Z barunya. Kita masukin dulu nilai Z lamanya, minus 2000, minus 2500, minus 3000, dan seterusnya. Lalu dikurangi dengan kolom kunci, yaitu minus 3000, dan dikalikan dengan baris kunci barunya, yang menghasilkan nilai Z barunya itu minus 2000, minus 2500, 0, dan seterusnya. Karena Z barunya ini masih ada nilai yang minus, lalu kita masuk ke tablo yang ketiga. Lalu kita masuk ke tablo ketiga. Di tablo ketiga ini, kolom kuncinya ada di X2 karena nilai Z-nya yang paling minusnya paling besar itu ada di X2. Jadi kolom kuncinya ada di X2. Dan baris kuncinya itu ada di S2 karena nilai rasio paling terkecilnya itu ada di S2. Lalu kita mencari baris kunci baru X2-nya. Kita masukin dulu baris kunci lamanya, yaitu 0, 120, 0, 0, dan seterusnya. Lalu dibagi dengan kolom kunci, yaitu 120, yang menghasilkan baris kunci barunya itu 0, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Lalu kita cari nilai Z barunya. Masukin dulu nilai Z lamanya, yaitu minus 2000, minus 2500, 0, 0, dan seterusnya. Dikurangi dengan kolom kunci, yaitu minus 2500, dan dikalikan dengan baris kunci barunya, yang menghasilkan untuk nilai Z barunya itu minus 2000, 0, 0, dan seterusnya. Karena nilai Z-nya ini masih ada minus, lalu kita lanjut ke tablo yang keempat. Masuk ke tablo keempat. Di tablo keempat, kolom kuncinya ada di X1 karena nilai Z yang paling minusnya itu ada di S1, jadi kolom kuncinya ada di X1. Dan baris kuncinya itu ada di S1 karena nilai rasio terkecilnya itu ada di S1. Lalu kita cari baris kunci baru untuk X1-nya. Masukin dulu baris kunci lamanya, S1, yaitu 100, 0, 0, 0, dan seterusnya. Dibagi dengan kolom kunci, yaitu 100, yang menghasilkan 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Lalu kita cari nilai Z barunya. Masukin dulu nilai Z lamanya, yaitu minus 2000, 0, 0, 0, dan seterusnya. Lalu dikurangi dengan kolom kunci, yaitu minus 2000, dan dikalikan dengan baris kunci barunya, yang menghasilkan nilai Z barunya itu 0, 0, 0, 0, 20, dan seterusnya. Karena nilai Z-nya ini sudah tidak ada yang minus, lalu kita masuk ke tablo yang kelima.
di tabel kelima ini nilai Z-nya sudah tidak ada yang minus. Jadi karena sudah tidak ada nilai negatif pada nilai Z, maka iterasi dinyatakan selesai. Hasil akhirnya Z itu 1.426.750. X1-nya 256, X2-nya 127,5, X3-nya 128, X4-nya 53. Pembuktian fungsi tujuan Z sama dengan 2000 X1 plus 2500 X2 plus 3000 X3 plus 4000 X4. Z sama dengan 2000 dikali 256 plus 2500 dikali 127,5 plus 3000 dikali 128 plus 4000 dikali 53. Z sama dengan 512.000 plus 318.750 plus 384.000 plus 212.000. Z sama dengan 1.426.750. Kesimpulannya, jadi PT Mayora Indah Tbk harus memproduksi perisa coklat sebanyak 2.000, perisa stroberi sebanyak 2.500, perisa vanila sebanyak 3.000, dan perisa coklat kacang sebesar 4.000 dengan keuntungan maksimal Rp1.426.750. Selanjutnya, studi kasus metode transportasi. PT Mayora Indah Tbk memproduksi coki-coki dalam satu pak terdapat 20 kemasan coki-coki. Memiliki 4 varian rasa diantaranya coklat, stroberi, vanila, dan coklat kacang yang akan disuplai ke beberapa distributor. Perusahaan memiliki beberapa pabrik yang tersebar di Pulau Jawa, yaitu PT Mayora Indah Tbk di Jakarta, PT Torabika Eka Semesta di Tangerang, dan PT Mayora Indah Ngaliang Semarang Tbk di Jawa Tengah. PT Mayora Indah Tbk Desa Kopo di Bandung memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, diantaranya PT Mayora Indah Tbk memproduksi 1.200 dus coki-coki, PT Torabika Eka Semesta memproduksi 1.500 dus coki-coki, PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk memproduksi 1.700 dus coki-coki, PT Mayora Indah Tbk Desa Kopo memproduksi 1.300 dus coki-coki. Sedangkan permintaan dari setiap gudang adalah gudang Jakarta 1.300 dus, gudang Tangerang 1.300 dus, gudang Jawa Tengah 1.500 dus, dan gudang Bandung 1.600 dus. Dengan biaya transportasi masing-masing sebagai berikut. PT Mayora Indah Tbk ke gudang Jakarta dengan biaya 10.000, gudang Tangerang 11.000, gudang Jawa Tengah 15.000, gudang Bandung 17.000. PT Torabika Eka Semesta ke gudang Jakarta 14.000, ke gudang Tangerang 17.000, ke gudang Jawa Tengah 10.000, ke gudang Bandung 15.000. PT Mayora Indah Ngaliang Semarang Tbk ke gudang Jakarta 16.000, ke gudang Tangerang 15.000, ke gudang Jawa Tengah 13.000, ke gudang Bandung 10.000. Dan yang terakhir PT Mayora Indah Tbk Desa Kopo ke gudang Jakarta 15.000, ke gudang Tangerang 10.000, ke gudang Jawa Tengah 11.000, ke gudang Bandung 12.000. Selanjutnya, persediaan dari PT Mayora Indah Tbk sebanyak 1.200, PT Torabika Eka Semesta 1.500, PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk 1.700, PT Mayora Indah Tbk Desa Kopo 1.300. Sedangkan permintaannya dari gudang Jakarta 1.300, gudang Tangerang 1.300, gudang Jawa Tengah 1.500, dan gudang Bandung 1.600. NWC dimulai dari kiri pojok atas. PT Mayora Indah Tbk mensuplai ke tujuan gudang Jakarta sebanyak 1.200. 1.200 sama 1.300 kecilnya 1.200, maka saya masukkan ke tabel 1.200. Lalu langkah kedua ada PT Torabika Eka Semesta mensuplai ke tujuan gudang Jakarta sebanyak 100. Persediaannya 1.500, permintaannya sisa 100, maka saya masukkan tabel 100. 100 diambil 100, habis sisanya 0. Lalu 1.500 diambil 100, sisa 1.400. Lalu habis saya silang ke bawah. Lalu langkah ketiga ada PT Torabika Eka Semesta mensuplai ke gudang
Tangerang sebanyak 1.300, 1.400 sama 1.300 kecilan 1.300, maka saya masukkan tabel yaitu 1.300. Lalu yang 1.300 habis, sisa 0, maka saya silang. Lalu langkah keempat masih sama, PT Torabika Eka Semesta mensuplai ke tujuan gudang Jawa Tengah sebanyak 100. 1.500 sama 100 kecilan 100, maka saya masukkan tabel 100. Lalu 100 diambil 100, sisanya 0, maka saya silang ke samping. Lanjut langkah kelima, PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk mensuplai ke tujuan gudang Jawa Tengah sebanyak 1.400. 1.700 sama 1.400 kecilan 1.400, maka saya masukkan ke tabel 1.400. 1.400 dikurang 1.400, 0, habis, maka yang bawah saya silang. Lanjut langkah ke-6 masih sama, PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk mensuplai ke daerah tujuan gudang Bandung sebanyak 300. Panennya 1.700 diambil 1.400, sisa 0, 300 nya habis, maka 0. Lanjut langkah ke-7, PT Mayora Indah Tbk DC Kopo mensuplai ke tujuan gudang Bandung sebanyak 1.300. 1.300 sama 1.600 kecilan 1.300, saya masukkan ke tabel 1.300. 1.300 nya ke samping, sisa 0, 300 sama 1.300 juga udah habis, sisa 0. Jadi jumlah biaya hasil yang saya dapati tadi dikalikan dengan biaya transportasi gudang. 1.200 dikali 10.000, 100 dikali 14.000, dengan hasilnya 13.400.000. Lalu 1.300 dikali 17.000 menghasil 22.100.000. 100 kali 10.000, 1.400 kali 13.000, dengan hasilnya 19.200.000. Lalu 300 kali 10.000, 1.300 kali 12.000, dengan hasil 18.600.000. Dengan demikian perusahaan mengeluarkan total biayanya 73.300.000. Baik, saya akan menjelaskan metode FAM yaitu Vogel Approximation Method. Di sini ada dua cara, yaitu cara 1 dan cara 2. Karena keduanya menjumlahkan hasil yang sama, jadi saya akan menjelaskan FAM cara 1. Selisih dipilih mulai dari yang terbesar dan hitung kolom kos terkecil. Selisih baris terbesar yaitu ada 4.000 di PT Torabika Eka Semesta. Kita pilih biaya paling terkecil ada di gudang Jawa Tengah yaitu dengan total biaya 10.000. Dengan permintaan 1.500 dan persediaan 1.500, maka dia memenuhi permintaan. Yang kedua yaitu ada selisih kolom dengan jumlah 4.000. Kita pilih biaya paling terkecil di gudang Jakarta yaitu ada di PT Mayora Indah Tbk dengan total biaya 10.000. Karena permintaan 1.300 dan persediaan 1.200, maka 1.300 dikurang 1.200 hasilnya 100. Dan 100 ini kita alokasikan ke total biaya yang paling terbesar yaitu ada di PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk dengan total biaya 16.000. Jadi 100 dikurang 100 sama dengan 0, maka dia memenuhi permintaan. Langkah ketiga yaitu ada di selisih baris dengan jumlah 3.000. Di PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk, kita pilih total biaya yang paling terkecil ada di gudang Bandung yaitu dengan total biaya 10.000. Karena permintaan 1.600 dan persediaan 1.700, maka 1.700 dikurang 1.600 masih menghasilkan sisa 100. Dan 100 ini kita alokasikan ke gudang Jakarta di PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk. Yang langkah selanjutnya yaitu ada selisih baris dengan selisih 1.000 di PT Mayora Indah Tbk RDC Kopo.
Maka biaya paling terkecil ada di gudang Tangerang, yaitu dengan total biaya 10.000. Karena permintaan 1.300 dan persediaan 1.300, maka hasilnya memenuhi permintaan. Jadi hasil kejumlahan semua keseluruhan yaitu ada 1.200 dikali 10.000 sama dengan 12 juta di gudang Jakarta PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua yaitu ada PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk, ada 100 dikali 16.000 yaitu 16 juta. Selanjutnya ada di PT Mayora Indah Tbk RDC Kopo, yaitu di gudang Tangerang 1.300 dikali 10.000 yaitu hasilnya 13 juta. Dan selanjutnya ada di gudang Jawa Tengah di PT Torabika Eka Semesta, yaitu 1.500 dikali dengan 10.000 yaitu hasilnya 15 juta. Selanjutnya ada di PT Mayora Ngalian Semarang Tbk, yaitu di gudang Bandung ada 1.600 dikali 10.000 yaitu 16 juta. Maka jumlah biaya dari PT Mayora Indah Tbk dan PT Mayora Ngalian Semarang Tbk dengan jumlah 12 juta dan ditambah 16 juta yaitu hasilnya 13.600. Jadi total keseluruhannya biaya yaitu ada 57.600. Saya akan menjelaskan metode LC. LC dimulai dari biaya transportasi terkecil. Yang pertama, PT Mayora Indah Tbk mensuplai ke gudang Jakarta dengan biaya 10.000 dengan permintaan 1.300 dengan persediaan 1.200. Yang kedua, PT Mayora Tbk RDC Kopo mensuplai ke gudang Tangerang dengan biaya 10.000 dengan permintaan 1.300 dengan persediaan 1.300. Yang ketiga, PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk mensuplai ke gudang Bandung dengan persediaan 10.000 dengan permintaan 1.600 dengan permintaan 1.600. Yang keempat, PT Torabika Eka Semesta mensuplai ke gudang Jawa Tengah dengan biaya 10.000 dengan permintaan 1.500 dengan persediaan 1.500. Yang kelima, PT Mayora Indah Ngalian Semarang Tbk mensuplai ke gudang Jakarta dengan biaya 16.000 dengan permintaan 1.300 dengan persediaan 100. Jadi 1.200 dikalikan 10 hasil 12 juta. Yang kedua, 1.300 dikalikan 10 hasilnya 13 juta. Yang ketiga, 1.600 dikalikan 10 hasil 16 juta. Yang keempat, 1.500 dikali 10 hasilnya 15 juta. Yang kelima, 100 dikalikan 16 hasilnya 16 juta. Jadi semuanya total biayanya 57.600.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode stepping stone. Stepping stone diambil dari NWC dan memilih kolom kosong. Langkah pertama pengerjaannya itu dengan memilih kolom kosong yang ada di pojok kiri atas dan searah dengan arah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. 1B dengan rute 1B kurang 2B tambah 2A kurang 1A dengan hasil min 2000. 1C dengan rute 1C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 9.000. 1D dengan rute 1D kurang 3D tambah 3C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 14.000. 2D dengan rute 2D kurang 3D tambah 3C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 12.000. 3A dengan rute 3A kurang 2A tambah 2C kurang 3C tambah 3D kurang 4D dengan hasil min 3.000. 3B dengan rute 3B kurang 2B tambah 2C kurang 3C dengan hasil min 5.000. 4A dengan rute 4A kurang 2A tambah 2C kurang 3C tambah 3D kurang 4D dengan hasil min 4.000. 4B dengan rute 4B kurang 2B tambah 2C kurang 3C tambah 3D kurang 4D dengan hasil min 12.000. 4C
dengan rute 4C kurang 3C tambah 3D kurang 4D dengan hasil min 4000. Selanjutnya kita mencari nilai perubahan. Untuk mencari nilai perubahan kita lihat dari hasil opportunity cost yang kita ambil dari hasil yang minus. Nilai perubahan 1300. 4B dengan nilai 0 tambah 1300 sama dengan 1300. 2B 1300 tambah 1300 sama dengan 2600. 2C 100 tambah 1300 sama dengan 1400. 3C 1400 kurang 1300 sama dengan 100. 3D 300 ditambah 1300 sama dengan 1600. 4D 1300 kurang 1300 sama dengan 0. Selanjutnya kita penyelesaian kedua dengan mengganti nilai. Satu B dengan rute 1B kurang 2B tambah 2A kurang 1A dengan hasil min 2000. 1C dengan rute 1C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 9000. 1D dengan rute 1D kurang 3D tambah 3C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 14000. 2D dengan rute 3D kurang 3D tambah 3C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 12000. 3A dengan rute 3A kurang 2A tambah 2B tambah 2C kurang 3C tambah 3D dengan hasil min 1000. 3B dengan rute 3B kurang 2B tambah 2C kurang 3C dengan hasil min 5000. 4A dengan rute 4A kurang 2A tambah 2B tambah 2C kurang 3C tambah 3D dengan hasil 25000. 4C dengan rute 4C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan hasil 5000. 4D dengan rute 4D kurang 3D tambah 3C kurang 2C tambah 2A kurang 1A sama dengan 9000. Selanjutnya kita mencari nilai perubahan. Nilai perubahannya 100 3B 3B 0 tambah 100 sama dengan 100. 2B dengan 2600 kurang 100 sama dengan 2500. 2C 1400 tambah 100 sama dengan 1500. 3C 100 kurang 1 sama dengan 0. Penyelesaian ketiga. 1B kurang 1B dengan rute 1B kurang 2B tambah 2A kurang 1A dengan hasil min 2000. 1C dengan rute 1C kurang 2C tambah 2A kurang 1A hasilnya 9000. 1D dengan rute 1D kurang 3D tambah 3B kurang 4B dengan hasil 12000. 2D dengan rute 2D kurang 3D tambah 3B kurang 4B hasilnya 10000. 3A dengan rute 3A kurang 2A tambah 2B kurang 3B dengan hasil 4000. 3C dengan rute 3C kurang 2C tambah 2B kurang 3B hasil 5000. 4A dengan rute 4A kurang 4A tambah 4B kurang 2B tambah 2A hasilnya 22000. 4C dengan rute 4C kurang 2C tambah 2B kurang 4B hasilnya 8000. 4D dengan rute 4D kurang 3D tambah 3B kurang 4B hasilnya 9000. Berikut nilai perubahannya 1200. 1B 0 tambah 1200 hasil 1200. 2B 2500 kurang 1200 hasil 1300. 2A 100 tambah 1200 hasil 1300. 1A 1200 kurang 1200 hasilnya 0.
penyelesaian keempat. 1A dengan rute 1A kurang 2A tambah 2B kurang 1B dengan hasil 2000. 1C dengan rute 1C kurang 2C tambah 2B kurang 1B hasilnya 11.000. 1D dengan rute 1D kurang 3D tambah 3B kurang 4B hasilnya 12.000. 2D dengan rute 2D kurang 3D tambah 3B kurang 4B hasilnya 10.000. 3A dengan rute 3A kurang 2A tambah 2B kurang 3B hasilnya 4.000. 3C dengan rute 3C kurang 2C tambah 2B kurang 3B hasilnya 5.000. 4A dengan rute 4A tambah 4B kurang 2B tambah 2A hasilnya 22.000. 4C dengan rute 4C kurang 2C tambah 2B kurang 4B hasilnya 8.000. 4D dengan rute 4D kurang 3D tambah 3B kurang 4B hasilnya 7.000. Karena tidak ada yang minus lagi, selanjutnya kita mencari biaya optimal pada gudang Jakarta. 1.300 kali 14.000 hasilnya 18.200.000. Gudang Tangerang 1.200 kali 11.000 tambah 1.300 kali 17.000 tambah 100 kali 15.000 tambah 1.300 kali 10.000 hasilnya 49.800.000. Gudang Jawa Tengah 1.500 kali 10.000 hasilnya 15 juta. Gudang Bandung 1.600 kali 10.000 hasilnya 16 juta. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan data 1, 2, 3, dan 4 menggunakan metode stepping stone, terjadi pada beberapa perubahan nilai pada titik distribusi yang menunjukkan potensi pengoptimalan alokasi sumber daya. Pada data 1, iterasi 16, 1B kurang 2B tambah 2A kurang 1A dengan nilai perubahan min 2000 menunjukkan kebutuhan perbaikan. Namun iterasi selanjutnya seperti 18, 1C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan perubahan 9000 dan 19, 1D kurang 3D tambah 3C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan 14.000 menunjukkan peningkatan alokasi yang lebih baik. Demikian juga pada data 2, perubahan di iterasi 17, 1B kurang 2B tambah 2A kurang 1A dengan min 2000 menunjukkan langkah awal perbaikan. Sedangkan iterasi 18 dan 19 dengan nilai perubahan 9000 dan 14.000 masing-masing memperlihatkan perbaikan distribusi. Pada data 3, iterasi 18, 1C kurang 2C tambah 2A kurang 1A dengan perubahan 9000 dan 19, 1D kurang 3D tambah 3B kurang 4B dengan 12.000 mengindikasikan perbaikan distribusi lebih lanjut. Serta pada iterasi 24, 4A tambah 4B kurang 2B tambah 2A dengan perubahan 22.000 yang menunjukkan pengoptimalan lebih signifikan. Di data 4, semua nilai kosong telah menjadi positif setelah beberapa iterasi dengan nilai perubahan di iterasi 16, 1A kurang 2A tambah 2B kurang 1B sebesar 2000. Di iterasi 18, 1C kurang 2C tambah 2B kurang 1B sebesar 11.000. Dan di iterasi 24, 4A tambah 4B kurang 2B tambah 2A sebesar 22.000 yang menandakan distribusi telah mencapai titik optimal dan tidak ada lagi perubahan yang diperlukan. Secara keseluruhan, proses distribusi sumber daya mengalami pengoptimalan yang signifikan dengan beberapa titik distribusi yang membutuhkan perbaikan awal dan diikuti oleh nilai positif yang semakin mendekati solusi optimal pada iterasi-iterasi berikutnya. Kesimpulan dari semua metode simplex itu, PT Mayora Indah Tbk harus memproduksi perisa coklat sebanyak 2000, perisa stroberi sebanyak 2500, perisa vanila sebanyak 3000, dan perisa coklat kacang sebesar 4000 dengan keuntungan maksimal Rp1.426.750. Pada metode transportasi didapatkan hasil untuk metode Northwest Corner atau NWC-nya menghasilkan Rp73.300.000. Untuk metode Vogel Approximation Method atau FAM
sama dengan Rp57.600.000. Untuk metode least cost atau LC sama dengan Rp57.600.000. Untuk metode stepping stone atau SS sama dengan Rp99 juta. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.